Perpanjangan masa jabatan presiden terus disuarakan bagai sebuah orkestrasi. Jadwal pemilu yang telah diputuskan kini minta ditangguhkan dengan dalih menyerap aspirasi. Tatanan demokrasi rela dikorbankan demi langgengnya kekuasaan. Siklus kepemimpinan bangsa harus terus berjalan agar negara tak terjebak pada otoritarian. Lantas ada apa di balik keinginan untuk menunda pemilu? Inilah Satu Meja The Forum. Usulan tunda pemilu, demokrasi mundur dalam tanda tanya. Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze. Ada yang menginginkan, ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Isu panas penundaan pemilu telah membelah Republik. Isu panas penundaan pemilu itu menabrak konstitusi. Tapi kenapa wacana itu dilempar ke publik? Siapa yang bermain di balik isu panas itu? Itulah tema Satu Meja The Forum yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber yang telah hadir melalui sambungan Zoom. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hudayat. Malam, Mas Jarod. Selamat malam. Kemudian ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Beni Haraman. Selamat malam, Beni. Selamat malam. Kemudian ada Saiful Huda, Wakil Sekjen DPP PKB. Malam, Mas Saiful. Malam. Kemudian ada Ali Mohtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Malam, Bang Ali. Selamat malam, Mas Sonan. Kemudian ada pengamat politik Profesor Mohtar Pabotinggi. Malam, Prof. Mohtar. Selamat malam. Saya akan mengawali pertanyaan kepada Mas Saiful Huda. Mas Saiful, pada tanggal 25 Januari ketika tanggal pemilu ditetapkan, 14 Februari, Wakil Ketua Umum PKB Zayul Fawait mengatakan menyambut gembira dan akan mentargetkan 100 kursi untuk PKB dan menggolkan Muhaimin Iskandar sebagai Capres 2024. Tapi sekarang beberapa hari kemudian Ketua Umum PKB berbeda suara dan mengusulkan pemilu ditunda. Ada apa di balik itu? Ya, ini bagian dari respon Gus Muhaimin terhadap kondisi objektif yang selama hampir 2 tahun ini kita rasakan bersama bahwa ada suara-suara yang berseliweran meminta supaya penambahan 3 periode. Penambahan 3 periode? Untuk kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, itu suara siapa? Kita dengar semuanya itu Mas Budiman di level masyarakat maupun di level elit. Oke, terus? Dan yang terakhir disampaikan oleh salah satu menteri Indonesia Maju. Artinya suara-suara ini masih terus berkembang dan ini nggak boleh menghantui kita sampai 2 tahun yang akan datang. Nah, kepentingan dalam rangka untuk menuntaskan wacana ini menjadi penting supaya kita pastikan bahwa proses demokrasi yang sudah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024 tetap berjalan. Nah, karena itu semangat Gus Muhaimin mendorong supaya ini dibawa dalam satu meja, terutama di parlemen, untuk memastikan bahwa suara-suara itu ada proses pelembagaan politiknya. Dan yang terjadi kan akhirnya betul ketika Pak Muhaimin menyampaikan di publik, lalu direspon oleh beberapa pimpinan partai politik yang lain. Artinya ada partai-partai yang berpikir juga menyangkut soal
penundaan pemilu ini. Mas Tidak Saiful, ada salahnya. selama ini kan Muhaimin sering sekali bermanuver, berkampanye untuk maju di Pilpres 2024. Kenapa tiba-tiba minta pemilunya kemudian diundur ya? Nggak siap atau gimana? Tidak, saya kira ini bagian dari, kan Caimin kan memang icebreaker yang baik menurut saya. Icebreaker yang baik. Banyak yang memberikan aspirasi minta diundur, ya sudah disampaikan aja di publik. Oh, icebreaker ini Mas Saiful, ini memang kreativitas Muhaimin Iskandar atau disuruh sih sebetulnya? Sepenuhnya kreativitas Gus Muhaimin. Oh, Termasuk alasan beliau, salah satunya kan menyangkut soal adanya aspirasi di bawah bahwa perlu ada, kita pertahankan recovery ekonomi ini, dan salah satunya adalah dengan cara ada jeda setahun atau 2 tahun paling banyak penundaan pemilu ini. jadi bukan atas arahan dari seorang menteri atau dari pemerintahan untuk berbicara agar ditunda setahun atau 2 tahun gitu, Mas Saiful? Tidak sama sekali. Tidak ya? Bagian dari respon dan keinginan Ketua Umum untuk mempercepat proses pelembagaan, didiskusikan, dan lalu diputuskan bersama. Itu caranya gimana sih, Mas? Cara untuk mewujudkan pemilunya ditunda tuh pakai instrumen apa sih? Ya tentu kalau ini supaya ada proses pelembagaan politik kan harus dibahas di parlemen. Semua partai membahas terkait dengan ini. Hah? Menurut beberapa masukan, misalnya dari Prof. Yusril kan ada 3 instrumen itu yang bisa dipakai. Melalui amandemen Undang-Undang Dasar, melalui dekret, atau yang ketiga opsi menciptakan konsensus dekret. baru. Mengeluarkan dekret, Mas Saiful? Itu salah satu skenario yang dimungkinkan, yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Ini ngutip Prof. Yusril ya? Presiden didorong mengeluarkan dekret gitu ya? Oke, kita coba lihat ya, bagaimana tarik ulur soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Ini mulai November 2019 nih. Sudah muncul usulan perpanjangan masa jabatan presiden di tengah wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian 2 Desember 2019, Presiden Jokowi di depan para pemimpin redaksi mengatakan bahwa ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan ya, terhadap usulan 3 periode itu. Ya. Lalu kemudian Agustus 2021, ini dari Arief Poyuwono, politisi Partai Gerindra, saya sudah menyampaikan usulan itu kepada orang-orang di lingkaran Jokowi. Tentu saja perpanjangan ini juga berlaku untuk anggota DPR. Semuanya diperpanjang. Ya. Kemudian masih ada lagi, ya ini dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa klaim pengusaha minta diundur, mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik, kata Bahlil. Ya. Lalu kemudian ini dari Lukman Hakim, dari kolega dari Mas Saiful. Ketika 24 Januari, ketika tanggal pemilu akan ditetapkan, Mas Lukman mengatakan akan mengakhiri spekulasi adanya pihak-pihak yang ingin menggagalkan pemilu 2004 untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tegas, keras. Ya. Kemudian 23 Februari, sebulan kemudian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar usul pemilu ditunda 1 atau 2 tahun. Agar momentum perbaikan ekonomi saat ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Mas Saiful, ini kok bisa berubah berbeda-beda dari kader PKB ini? Gimana? Sampai hari ini PKB bekerja pada konteks untuk tahun 2024. Pak Muhaimin menyampaikan usulan dalam rangka menuntaskan wacana yang sudah berkembang sejak tahun 2019 tadi itu, Mas Budiman. Oh, ini nggak ada yang beda gitu antara Mas Lukman Hakim dengan Pak Jazilul dengan Pak dengan Muhaimin, nggak beda-beda ya? Semangatnya adalah sekali lagi kita ingin semua suara-suara yang mengendaki 3 periode itu, dan kita nggak setuju,
itu harus dicarikan jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah dibahas secara bersama-sama baik di parlemen maupun dengan pihak pemerintah. Oke, baik. Kembali saya pindah ke Mas Jarod Saiful Hudayat. Mas Jarod, PDIP mengapa menolak? Betul menolak atau belum bersikap sih sebetulnya? PD Perjuangan itu sudah bersikap. Oke. Dan sikapnya itu jelas, tegas. Hah? Ibu Ketua Umum Bu Mega selalu ya mengajarkan kepada kader-kadernya agar kita itu tegak lurus dan patuh kepada konstitusi negara, patuh kepada Pancasila. Oleh karena itu, PD Perjuangan tetap ya bekerja untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus turun ke rakyat dan memastikan bahwa pemilu itu tetap 14 Februari 2024. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ini jadi bertanya-tanya, apa sih motif utamanya? Apa itu? Ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Bahkan ada wacana presiden 3 periode. Ini sebenarnya kan ada kekhawatiran dari berbagai macam pihak, ya, terutama dari rakyat juga, yang juga menyampaikan kepada kita, jangan-jangan setelah ganti presiden itu ganti kebijakan. Oke. Apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, ya itu tidak dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Oke. Maka daripada itu, PD Perjuangan itu waktu itu berusaha untuk menghadirkan haluan negara, GBHN, kan begitu. Tapi kalau soal pemilu ditunda, PDIP clear dan tegas dan jelas ya, itu tidak boleh ada penundaan pemilu ya? Ya, karena kita memandang bahwa kita harus tegak lurus kepada konstitusi dan ideologi negara, serta kita berusaha untuk ya mewujudkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi akan bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Mas Jarod, tapi apakah bukan PDIP diuntungkan nih kalau pemilu kemudian ditunda 2 tahun, kan anggota DPR-nya tetap, semuanya tetap tanpa pemilu, gratis, tambah kekuasaan 2 tahun atau 3 tahun lagi. Kan bukan enak itu. Ini bukan masalah untung dan rugi ya. Ini masalah konsistensi kita, Mas Budiman, ya, untuk selalu taat kepada konstitusi. Kita harus ingat bahwa awal mula gerakan reformasi itu kan sebetulnya mengarah cluenya itu kepada pembatasan masa jabatan presiden, ya, yang diselewengkan zaman Orde Baru, kan begitu kan, juga berkali-kali, kan itu. Dan kita konsisten itu supaya pasal 7 itu tetap dipegang teguh bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun, ya. Baik. Dan tidak bisa kemudian jadi tambah seperti itu. Ya, kita tegas. Kalau masalah seperti itu tegas, kalau masalah kita tegak lurus pada konstitusi dan ideologi negara, ini PD Perjuangan sikapnya tegas dan jelas. Dan baik. itu juga sudah disampaikan oleh Pak Hasto dan Ibu Mega ya. Baik Mas Jarod. Saya pindah ke Benny Harman, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Benny, ini ide menunda pemilu kan sudah beberapa kali disampaikan ya, termasuk oleh Bahlil, oleh Menteri Jokowi. Sebenarnya siapa sih yang ingin menunda pemilu ini? Baik, kalau saya amati apa yang Bahlil, Ketua Umum PKB dan Ketua Umum PAN itu kan panggung depan saja, Mas. Panggung depan? Panggung depan. Jadi panggung belakangnya tentu ada. Jadi nampaknya lempar batu sembunyi tangan. Oh, siapa yang lempar, siapa yang sembunyi? Nah, itulah pertanyaannya, siapa yang melempar ini? Ya, kan kita lihat ini kemudian ada yang mengatakan rakyat menghendaki. Rakyat ke mana? Apa betul? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pakai survei, ya lembaga-lembaga survei yang ada dan kredibel selama ini, jelas sekali tidak ada keinginan untuk apalagi 3 periode, apalagi perpanjang masa jabatan presiden, ya. Kemudian yang kedua, apa instrumennya? Belum lagi soal alasannya. Jadi kalau ditanya siapa sebetulnya yang melempar batu sembunyi tangan ini, ya menurut saya
ya Pak Ngabalin harus menjawab itu. Oke, tapi kalau bacaan Anda, yang panggung belakangnya ini siapa yang bermain? Pemerintah ikut itu gimana? Menurut saya panggung belakangnya ini ada dugaan kuat istana yang bermain di belakang panggung ini. Istana? Ya, menurut saya Pak Jokowi yang punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatannya 2 periode, tentu ada kepentingannya. Siapa yang berkepentingan bisa saja yang berada di sekitar Pak Presiden itulah yang berkepentingan. Bisa cukong-cukongnya, bisa kemungkinannya, kan begitu. Baik. Jadi cukong-cukong yang berada di belakang Pak Jokowi inilah yang menghendaki itu. Oleh sebab itu Pak Ngabalin harus menjelaskan. Oke, baik Pak Ngabalin. Ini harus dijawab ya, harus dijawab apakah betul istana kemudian terlibat seperti apa yang dikatakan oleh Benny Harman, tapi jawaban dari Pak Ngabalin setelah jeda berikut ini.